Seberkarisma apa sih Anda sampai harus dinamain Sandi Karisma itu? Ya bisa dilihat lah. Kalau kata teman-teman yang lain tuh kayak Jeffrey Nicole-nya katanya. Eta panggilannya teh si Oyong Ogor eta. Anu masalah biduan mah wah nomor hiji. Nomor satu. Sabanu kayak apal kasih eta mah. Ada apa sih Abah dengan sosok Insinyur Soekarno sebenarnya? Si Cecep anjing mah. Si Cecep apal. Cecep otot nog. Dapat brengsek kita benar. Acara Make Face Ya. kan Auto Face eta kan karya-karya barudak. Ya. Teu gampang sih nyeun eta teh. Perjuangan ya banyak. Perjuangan nu penting mah ulah anu dicoceng we gitu tah teuing ka mana nepi ayeuna eta. Naon udah cocok. Dibawana jeung ka awewena euy. Karena gini, saya tuh suka ngopi. Nah, Dari zaman suka kuliah. ngopi apa suka yang lain ini teh? Ya sabari. Sabari lah. Buat Abah sendiri modal terbesar ngediriin Bayang itu apa sih? Apakah itu keberanian? Apakah itu uang? Apakah itu Keberanian, usaha? keberanian karena Boleh di-spill nggak modal Abah sendiri buat Bayang ini habis berapa? nyebutin angka ini teh. Koor aing. Kaim atau Kaang? Koor. Musisi-musisi yang lain teman-teman. Itu si Giring mau jadi penerus Soekarno kayaknya. Nyambung deh anjing nyarinya. Kan merah. Nanti kalau nonton dia pasti jawab sendiri kok pasti itu. Gak usah di-spill. Itu sampai ada gelar kakak ke-1, ke-2, ke-3 itu. Mandi oli bukan sembarang mandi. Mandi oli ini acara kami memperpanjang silaturahmi, berbagi inspirasi. Mandi oleh layak untuk dinanti. Mandi oleh Oke, para sobat Oli, balik lagi sekarang di Mandi Oli. Hari ini kita syuting Mandi Oli season 3 dengan episode yang baru, tema baru, suasana baru, tempat baru, hostnya juga baru lagi ya. Dan panggilan buat teman-teman semua, sekarang kita agak ulik sedikit. Kalau sebelumnya kita cuman manggil dengan teman-teman standar, sekarang kita namain buat para penonton itu adalah Sobat Oli karena nama acaranya sendiri itu Mandi Oli. Nah, di Mandi Oli season 3 kali ini yang bakal mendampingin kalian semua buat jadi host di Mandi Oli season 3 ada saya sendiri ya, seperti sudah sering berkeliaran di Sinematik Radio ya. Mungkin udah pada tahu lah sama saya, nggak perlu kenalan lagi ya. Nah, kali ini ada yang beda dengan podcast Mandi Oli season 3 karena kita di suasana yang lebih sedikit adem, suasana yang lebih sedikit sejuk. Beda ya kalau sama season-season sebelumnya yang cenderung lebih gersang, cenderung ya kelihatan urakan banget. Sekarang agak mewah nih tempatnya gitu ya. Kali ini kita ada di Bayang Healing Space, tempat ngopinya anak-anak muda, yaitu lokasinya ada di Cigadung. Nah, buat episode 3 kali ini kita akan ngulik-ngulik sedikit nih mengenai si Bayang Healing Space itu sendiri, langsung ngobrol sama ownernya. Ini dia tamu kita. Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa saya bicara ini? Oke, perkenalkan saya Sandi, sama alumni dari Mandi Oli juga ya. Wih, belum apa-apa udah di spill ya masalah Mandi Olinya ya. Sandi angkatan 2013, alumni dari Polban, jurusan Teknik Mesin. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ini? Sandi Karisma. Sandi Karisma. Seberkarisma apa sih Anda sampai harus dinamain Sandi Karisma itu? Ya bisa dilihat lah. Kalau kata teman-teman yang lain tuh kayak Jeffrey Nicole-nya katanya. Anjing berat ya. Berat belum apa-apa ini Sandi. Oh bentar, tapi saya manggilnya ini apa, Sandi atau Abah apa? biasanya Abah. dipanggil Abah. Kenapa dipanggil Abah biasanya? Mukanya tua euy.
Itu jadi pragmatis ya teman-teman, maksudnya banyak di angkatan sebelumnya mungkin atau di angkatan-angkatan sekarang yang dengan nama panggilan abah tuh udah sering banget ya, berarti Sering aja banget. pengen abah. Berat ya, kenapa ini jadi dipanggil abah, karena mukanya tua Mukanya gitu, tua. mukanya tua. Oke, balik lagi yang tadi, Sandi sendiri adalah alumni jurusan Teknik Mesin Polban 2013. 2013. Kenapa harus jurusan Teknik Mesin, San? Karena saya senang sama dulu senang sama otomotif ya. Suka balapan liar lah katanya. Suka balapan katanya. ya, katanya. Ikut-ikutan padahal. Oh, Nggak pernah balap. nggak pernah balap, tapi ngerti masalah motor. Dikit-dikit, Dikit-dikit lah. dikit-dikit. Ya, motor-motor beat tahu. Jadi dari situ milih untuk Mulai masuk teknik mesin. jurusan Dan teknik kata mesin. siapa? Konon katanya teman-teman di mesin itu kekeluargaannya erat banget. Makanya saya erat senang banget. tuh kalau misalkan udah masalah kekeluargaan kayak gitu. Jadi makanya masuk ke teknik mesin. Jurusan teknik mesin gitu ya. Oke. Tapi sebelum ngobrol panjang lebar nih, kayaknya aduh masa ngobrol sama pemilik bayang ini teh nggak ada yang ngegeleser-geleser Oh, iya. gitu atuh. Bisa ini kuy. Kuy, bisa. Boleh dianterin dulu nih, kayaknya ada yang mau nganterin sesuatu ini buat kita. Ini ada produk dari Bayang. Produk dari bayang Kopi ya. susu Bayang. Wis, mantap. Best sellernya ini katanya. Bestsellernya. Oke. Siap, hatur nuhun. Nanti kita bahas lebih panjang tentang bayang, tapi sebelum ke situ kita flashback dulu nih. Sesuai Siap. dengan tagline-nya Mandi Oli, abadikan sejarahmu, kabari keberadaanmu. Jadi kita abadikan sejarah Sandi yang dulu-dulu ya. Siap, Kita abadikan sejarahnya Abah zaman kuliah dulu, biar Oh, sejarah nah, siapa tahu ya, maksudnya nanti di umur 60 tahun, di umur 50 tahun kalau terdokumentasi kayak gini kan bisa jadi Oh, sesuatu yang siap. bikin ketawa lagi ya. Oke. Nih, selama kuliah 3 tahun di Polban, punya dosen favorit gak Sandi? Dosen favorit Sama aja semua dosen. sama aja. Tapi nu paling menohok mah Pak Purgi. Eta geus Kela, paling kela, juara kela. anjing. Kalau lah. Ini pertanyaannya ya dua ya, San. Bah ya. Ada dosen favorit, ada dosen paling nyebelin, asupna kan di mana ya? Duana bisa enak mah. Ada Pak pengalaman Purgi, apa euy. ini? Abah sama Pak Purgi Wah, ini. anjing. Geus paling edan pokoknya Pak Purgi mah. Pak Purgi itu ngajar apa dulu sih? Dulu tuh ngajar pemesinan. Pemesinan. Ngebubut lah dulu tuh anjing Pak Purgi. Nah, gitu. Sorry, Sandi, Abah sendiri backgroundnya dulu SMA atau SMK soalnya? SMA. Sama eta pas diajar mimiti ngabubut ku Pak Purgi anjing. Naon ieu cik aing. Jik diamukan anjing. Dan memang jadi ininya, soalnya maksudnya apa? Dulu banyak teman-teman yang dari SMA itu jadi kaget Pasti kaget. gitu pas Kaget. pertama semester 1 ya. Pemesinan semester 1. Oh, saya pribadi ingat, Bah. Jadi dulu tuh hari pertama, hari Senin langsung belajar pemesinan ke bagian bubut. Bener sih, memang itu spesial lah. Eta itu spesial pokoknya Pak Purgi lah. Tapi udah Pertama. pensiun katanya, Bah, Udah sekarang. pensiun ya. Udah pensiun Pak Purgi. Jadi ya Salam mungkin lah Pak salah Purgi. buat teman-teman yang teman-teman balik lagi teman-teman, buat sobat Oli semua yang belum merasakan kuliah dengan Pak Purgi, Anda kurang beruntung. Kurang beruntung. Harus tahu itu gimana rasanya sama Pak Purgi gitu. Karena wah, banyak cerita lah kalau belajar Banyak sama Pak cerita. Purgi ya. Oke. Terus selama di kampus nih, buat Abah sendiri, mau itu sama barudak, mau itu sama kuliah, mau itu sama hobinya, punya pengalaman paling berkesan gak sih? Pengalaman paling berkesan. Sambil minum ya Pak ya. Sok langsung sambil diminum. Pengalaman paling berkesan menaon ya euy. Nya eta we. Telat wae anjing asup teh. Oh mau lamun geus yang barudak telat asup geus. Pengalaman paling berkesan eta akhir semester. Semester 6. Ente. Oh, setiap akhir tiap semester. Eta titah gawe di permesinan meresihan mi. Kompensasi. 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 Lah eta nu paling berkesan mah. Kom- Batur mah liburan, urang mah gawe kene gitu. Gara-gara naon telat asup. Rekor kompen berapa? Hah? Rekor kompen berapa jam? Hampir 1 bulan lah Bekerjanya. bekerja.
Jadi buat sobat oli semua nih yang nggak tahu, di spill dulu sedikit. Kalau di Polbantu ada istilahnya namanya kompensasi. Jadi yang telat atau alfa nanti jamnya diakumulasi, dihitung di akhir semester ya. Buat kerja sosial lah mungkin ya, disebutnya kerja sosial di kampus buat nutupin kompensasi. Rekor mah ya Alpan ya belum ya. Si Alpan hampir 2 bulan. Kayak si Alpan temen paling idiot eta. 2 bulan. Tadi 1 bulan orang 800 jam anjing. Ya inilah sosok-sosok yang banyak berbakti untuk Polban. Banyak berbakti bisa, batur pakai liburan ini masih kena kuliah. Masih kena kuliah. Tapi dengar-dengar Mbah barudak zaman ayeuna mah saeutik euy komputer. Oh, rajin. Antara rajin dan dosennya balager ayeuna mah. Rajin ya, mudah-mudahan rajin ya anak-anak sekarang. Ulah nurut anu baheula. Deh, pertanyaan berikutnya Pak. Kalau ngomongin kuliah sementara di himpunan sendiri, kesan yang paling menarik buat Abah? Karena identik ya, kita anak-anak mesin identik sama himpunan. Di himpunan nu paling menarik anu berkesannya kekeluargaan sih. Keluargaan. Saling support, saling nulungan. Komo lamun geus aya masalah. Mun saya masalah ribut nomor 1. Kita kumpul hese anjing. Aslina eta kita kumpul. Kudu sabaraha kali ngageroan, tapi mun masalah geus sakata we sakalimat SOS daratan kabeh. Daratan lah itu. Urusan ribut mah paling depan gitu. Paling depan. Depan. Oke. Tapi eta nu gorengan, nu hadena aya oge, nu hadena nya barudak kekeluargaanana. Loba nyieun acara lah. Acara make face, kan auto face, eta kan karya-karya barudak oge. Teu gampang sih nyieun eta teh. Perjuangan ya banyak. Perjuangan nu penting mah ulah aya nu dicoceng we gitu, tah teuing ka mana nepi ayeuna eta. Naon nu dicoceng? Teuing eta naonnya? Bendahara si Pajar ketemu dia bendahara ya. Si Pajar mana? Bendahara. Bukan bendahara. Aduh, si Kuproy ya. Urusan keuangan Pajar Kuproy guys. Doa eta biasa. Nah, di himpunan sendiri kan Abah tuh cukup terkenal dengan sosok koordinator di angkatan kita. Ceritain dong suka dukanya jadi koordinator selama menjabat jadi koordinator. Nya suka duka nama naonnya kudu bisa ieu we. Kudu bisa apa namanya tuh mengkoordinir anak-anak, menyatukan satu visi dan misi anak-anak, karena nggak gampang sih, nggak gampang buat ngurus buat nyatuin visi misi teman-teman tuh, teman-teman mesin gitu kan di pada zaman baheula cenah. Teu gampang ya teh. Nya lumayan lah banyak kali kuna perbedaan pendapat. Nu hiji hayang A, nu hiji hayang B, eta nu kudu bisa nyesuaikeun. Koordinator dari 118 angkatan orang pertama masuknya banyak 118. Dulu belum ada jabatan himpunan, masih dipegang sama koordinator 1 orang. 118 orang harus dikoordinasikan dengan acara pertama waktu itu teh Kambing Guling. Kambing Guling. Hamin 2 nya, Hamin hiji gitu. Hamin 1 kuliah. Ya pokoknya itu belum beres tugas nanti Hamin hiji, Hamin 2 gitu. Oh, dikasih tugas langsung harus bikin acara ya, tugas pertama ya. Tugas pertama Hamin 2 hari ini dikasih, 2 hari kemudian eventnya gitu lah eta nih. Event ya. Dulu teh ketua pelaksana teh si Irba. Dulu Sandi bareng sama Irba berarti kan. Bareng yang si Irba barengan lah gabung. Ngahijikeun barudak nyeun acara Kambing Guling tapi teh juara pisan. Ya. Salah satu Kambing Guling paling berkesan eta dangdutan kan biduana kalau deket tua si anjing si oyong ogor aya nu ngaranna si Daseng si angkatan urang eta panggilanna teh si oyong ogor eta anu masalah biduan mah nomor 1 Sabandung kaya apal si eta mah urusan biduan nomor 1 aduh bahaya nih Sabandung kaya pokona geus hafaleun si eta mah. Nih sebagai seorang koordinator nih Sandinya, menurut Sandi sahabat dak nu paling tolol si Mange paling tolol mah. Nah, kenapa idiot teh pokona mah idiot lah, nu paling goblok paling goblok brengsek lah dalam tanda kutip si Cecep anjing lah si Cecep apal Cecep otot nog dapat brengsek kita budak
aneh kelakuan aneh pokoknya mah udah bener. Aduh. Tapi ada sejarah yang lebih mendalam lagi nih masalah Abah tuh. Ada apa sih Abah dengan sosok Insinyur Soekarno sebenarnya? Sampai tercap itu di barudak teh pokoknya mah. Lamun ngobrol jeung si Abah can pernah ngadekeun obrolan Soekarno. Can sah ngobrol ada apa tadi dengan sosok Soekarno. Naon? Naon? Eta mah saukur hiji sosok panutan, curang panutan. Ya pemimpin lah. Kan orang kamari jadi koor. Koor kan salah sahijina mimpin barudak. Ya. Ngahijikeun barudak. Nah, kumaha carana nyaeta aya sosok baheula cenah tinu sejarah karena Insinyur Soekarno. Karena Insinyur Soekarno eta wah pride pisan sampaikeun ka bisa ngahijikeun nya republik ieu gitu. Nah, Abah sangat mengemari sosok Soekarno. Wibawana. Balik lagi ke nama berarti cocok Sandi Karisma teh. Nah, di situ berarti dinya. Wibawa. Wibawana jeung ka awewena euy. Sebenarnya naik dengan tadi teh. Awewena loba. Sana bisa juga Soekarno ya, perlu diakui itu salah satu kelebihan dari karisma yang dimiliki sehingga banyak wanita yang tertarik. Eta pisan aku kan jengeran urang karisma kudu boga sosok eta gitu. Oke. Ya sat-sat ka awewe. Nah pokoknya mah sobat Oli semua kalau main ke kosan Sandi dulu zaman kuliah belum sah lamun teu nyarita Soekarno sampai subuh minimal sampai subuh sampai jam 4 subuh jam 5 subuh kakak beres korbannya tuh si Basir bukan Basir. Itu wah sampai sekarang kalau ngobrol sama si Basir pasti diungkit masalahnya tadi insidental. Oke lah itu masalah Soekarno. Jadi sosok Abah ini sangat mengidolakan Insinyur Soekarno nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya sobat Oli semua punya sosok idolanya masing-masing. Oke lah. Jadi kita ulik sedikit-sedikit nih ya Mbak Sandi. Nah, kalau tadi kita udah sekarang ngomongin masalah sejarah, kita maju ke masa depan nih sekarang Sandi. Ke sekarang ya. Nah, buat Abah sendiri kesibukan hari ini tuh apa sih, Bah? Kesibukan utama masih gawe. Masih kerja di Pama. Setnya di Berau, Kalimantan Timur. Di Berau Ujung lah. Berau Ujung. Pulang ke Bandung jadwal gimana, Pak? Pulang ke Bandung 2 bulan sekali. Atau 8 minggu lah, 8 minggu kerja paling telat 10 minggu kerja udah balik. Liburnya paling cepat 15 hari, paling lama ya 21 hari. 21 hari. Salary aman tapi salary alhamdulillah cukup. Di bagian apa? Di bagian subkon. Ngurusin subkon vendor mitra kerja yang kerja sama Pama. Proyek penggalian batu bara dari mulai ngegali sampai delivery ke pelabuhan. Biasanya nyari subkon apa tuh, Pak? Siapa tahu kan sobat Oli semua ada yang bisa nyambung nih. Nah, biasanya tuh kemarin sempat ditawarin tuh ke teman-teman sobat Oli, alumni. Salah satunya nawarin ke si Bocit juga tuh, siapa tahu ada saudara atau keluarga yang mau bergerak di bidang pertambangan. Dump truck, ekskavator, tapi ekskavator yang kecil-kecil lah. Masih karena kalau yang gede-gede itu kayak Big Digger itu udah dipegang sama Pama sendiri, bukan sama Subkon. Jadi nyari subkon buat sewa lah ya berarti. Sewa. Lumayan ya, Bay, berarti buat lumayan. Tapi modalnya ge udah meuli ekskavator teh anjing teh siga. Ya. 100 M lah. Buat operasional awal beli alat 100 M lah harusnya ada. 100 M. Nah, tadi udah di-spill juga sedikit kan. Selain kerja Sandi tuh Abah tuh punya tempat usaha yang namanya Bayang Healing Space. Healing Space. Kita ngobrol-ngobrol lebih dalam masalah Bayang nih. Soalnya rada haus tuh kalau dilihat. Wah, mantap tuh. Diminum dulu atuh. Diminum dulu ya, sambil diminum kopinya. Bayang Healing Space. Kenapa harus Bayang?
awal cerita ini terbentuk, cerita di awalnya. Jadi dulu tuh saya lagi ya offset lah, lagi libur, ketemuan sama si Rasid, nongkrong, nggak punya tempat sekarang tuh, nggak punya tempat di Bandung buat teman-teman ngumpul. Ya akhirnya punya pemikiran untuk bikin tempat nongkrongan. Karena kan kalau dulu mah zaman kita mah kan masih ada kontrakan tuh. Ya, sekarang udah nggak sekarang ada. mahasiswa sekarang udah jarang nih kontrak nih, pada ngekos, nggak tahu privacy menurutnya nggak naon lah tadi privacy. Bae lama aya kontrakan aya nu boga kosan digilir gitu. Digilir. Ayeuna mah teu ngekos kabeh. Nah, ini saya udah ngumpul teh. Ngobrol-ngobrol, dikenalin lah sama temannya si Rasid. Dulu tuh kenalan sama si Rasid, namanya Lamza. Dia pernah bergerak di bidang coffee shop, pernah buka coffee shop, cuman sempat tutup nih gara-gara COVID-19. Nah, COVID tutup, pas setelah COVID kita rencana mau buka lagi Lamza tuh. Cuman kekurangan modal, dan alhamdulillah pada saat itu saya lagi ada sedikit lah rezeki, ya ikut join lah buat tempat tongkrongan anak-anak di Bandung. Jadi teman-teman sobat Oli, kalau misalkan mau pada nongkrong nih, alumni mesin Polban, bisa mampir ke Bayang. Banyak kok alumni yang udah mampir ke sini. Sering banget. Hampir tiap minggu lah ada wae pasti di dia. Ya sambil ngopi-ngopi cantik cenah mah. Ya modelan anak-anak zaman sekarang. Kenapa tadi Bayang? Kenapa namanya harus Bayang? Itu sebenarnya ini tuh berawal dari salah satu rekan bisnis kita ya yang punya Bayang juga. Itu ternyata Bayang tuh udah ada dulunya tuh. Nah, udah si nama Bayang itu sendiri sudah pernah berdiri gitu. Sudah pernah berdiri, cuman pengen extend nih ke tempat yang lebih luas. Extend yang lebih luas, akhirnya kita join bareng supaya marketnya gak dari nol banget gitu, tapi udah ada market teman-teman dari Bayang yang sebelumnya. Makanya ya biar ngebayangin, jadi tempat datang ke sini tuh ngebayangin apa, ngelamun lah gitu, buat healing. Makanya namanya Bayang Healing Space gitu ya. Sebelumnya Bayang tuh di mana emang sebelum sini? Di mananya? Daerah Dago. Kalau sekarang nih info buat sobat Oli semua, Bayang itu lokasinya ada di Jalan Cigadung nomor berapa itu sih? Jalan Cigadung nomor 17 depan Bumi Samami. Persis. Agak masuk sedikit. Agak masuk ke dalam hidden game katanya. Kalau kata anak-anak sekarang mah. Bisa dilihat suasananya juga ya, sejuk-sejuk gimana ya, gitu ya. Ya konsepnya memang buat healing, buat ya kalau udah stres dalam pekerjaan, kuliah. Banyak kok alumni teman-teman alumni yang datang ke sini, bahkan mahasiswa seputaran sini udah pada ya nongkrongnya di sini lah. Alhamdulillah. Oke. Nah, kenapa akhirnya sosok Abah itu sendiri memilih untuk usaha kopi shop daripada usaha yang lain? Karena gini, saya tuh suka ngopi. Nah, dari zaman suka kuliah. Ngopi apa suka yang lain ini teh? Ya sabari. Sabari lah. Ya kan tujuannya mahasiswa, tahu lah kayak gimana kan, mahasiswa suka ngopi awalnya tuh, suka ngopi dari zaman kuliah lah, dari zaman SMA suka ngopi. Tapi udah zaman orang kuliah banget apa kopi saset atau apa? Kopi saset. Can rame lah. Can rame. Boga duit masalahnya. Udah baheula mah hese atuh kieu teh. Nah, kenapa kopi? Kenapa yang dipilihnya kopi? Karena ya itu awalnya dari suka ngopi. Suka ngopi, ya ngobrol sama teman-teman, ngarumpi lah bahasa Sunda nama. Ngarumpi ya sambil ngopi. Nah, ini salah satu teman. Nah, ini saya bikin kopi. Sebenarnya di sini bukan kopi aja sih. Ada juga yang lain. Yang lainnya teh apa? Makanan. Oh, makanan. Yang lainnya biasanya itu maksudnya bukan di kasir tapi rada ke belakang sedikit. Tertutup biasanya itu. Tutup. Buat tamu-tamu khusus biasanya yang lain. Tamu-tamu khusus yang sudah kenal password. Soalnya izinnya agak sulit biasanya gitu buat pendirian usaha yang kayak gitu. Nah, ngomongin masalah Bayang, buat Abah sendiri modal terbesar ngediriin Bayang itu apa sih? Apakah itu keberanian, apakah itu uang, apakah itu keberanian? Usaha? Keberanian karena
awal datang ke sini walaupun memang awal buka Bayang, Hmm. walaupun memang Bayang udah pernah buka sebelumnya, tapi kan belum tentu bisa berjalan dengan maksimal. Hmm. Ya ada teruslah pengunjung. Ya akhirnya keberanian ya belajar usaha lah. Ini kan sambil belajar. Siapa tahu kan nanti ke depannya udah nggak kerja lagi, ada ini nih, Oke. ada Bayang gitu. Jadi modal terbesar yang Sandi, yang Abah curahkan itu keberanian, Keberanian. ya tadi. Karena- Seberapa berani, seberapa pol kalau dipresentasiin dalam buat bikin bayangnya. Kurang fokus dalam bekerja, ngantuk karena perkuliahan yang panjang, hingga meriang karena kurang kasih sayang. Hanya ada satu solusinya, Bayang Healing Space. Bayang Healing Space, coffee shop yang hadir dengan konsep area terbuka, menjanjikan kenyamanan dan ketenangan yang hakiki. Sangat tepat bagi budak korporat, mahasiswa yang terbelenggu dunia perkuliahan, hingga para kaum proletar. Berbagai macam makanan dan minuman terbaik kami hadirkan untuk kenikmatan jiwa Anda. Langsung saja datang ke coffee shop kami di Jalan Terusan Cigadung nomor 17, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Bayang Healing Space. Bayang Healing Space. The best space for heal your soul. 100% Pol, harus 100% karena apa yang kita investasikan ya dalam bentuk uang gitu kan, karena belum tentu balik ini, belum tentu balik gitu. Jadi yang namanya usaha kita harus siap budget yang kita keluarkan itu hilang aja, harus siap seperti itu resikonya. Apalagi beda sama investasi-investasi di bidang yang lain ya. Nah kan F&B ini beda. Kalau misalkan kayak di kos-kosan itu kan jangka panjang, investasi jangka panjang. Kalau ini kan belum tentu juga gitu. Abah sendiri berarti masuk dan mulai join di Bayang tuh tahun 2022 awal buka tuh 15 Oktober. 15 Oktober 2022, berarti belum genap 1 tahun ya? Belum, Berarti? Belum belum. genap 1 tahun. Tapi selama belum genap 1 tahun ini gimana nih Bayang sendiri? Alhamdulillah ya naik turun. Apalagi contoh kayak sekarang nih mahasiswa lagi pada libur, karena kan marketnya masih mahasiswa kebanyakan. Mahasiswa sekitar sini ITB, Widya Tama, ITENAS. Nah, ketika mahasiswa libur ya kerasa banget omset turun. Kan daerah sini tuh ya tadi berarti ada ITB, ada ITENAS dari sini tuh ya, berarti yang dekat-dekat Unikom, Unikom. Widya Tama, sama yang di sana ITHB itu. ITHB dan Unisba. Unisba yang agak jauhnya Unisba ke sini. Tapi nyampe berarti ke daerah sini. Nyampe, udah mulai nyampe. Bahkan ada juga sih kemarin yang sengaja katanya dari daerah Bale Endah Kabupaten Bandung. Ya tahu dari sosmed katanya, kalau ya mudah-mudahan tambah luas lah di marketnya. Tapi buat Abah sendiri berarti ya mencoba usaha ini karena tadi ya, karena sudah ada pintunya lebih dahulu buat usaha F&B sebelumnya. Bukan, kan ada tuh biasanya orang-orang tuh yang memang pengen usaha kopi karena dia memang benar-benar mendalami masalah si kopinya itu sendiri atau gimana. Itu ada di rekan kita di Lamza yang usaha yang mendalami kopi lah, mendalami kopi. Jadi kalau Abah sendiri tuh seolah-olah bisnismennya gitulah ya. Bisnismennya, tempatnya nongkrong anak-anak lah, manajernya lah. Nah kalau tadi berarti kan bukan pemilik tunggal lah, bisa diibaratin kayak gitu ya, bukan pemilik. Sebelumnya ada 4 orang, Cuman orang sekarang udah pemilikan 3 orang. 3 orang. Yang satu udah keluar lah dari Bayang. Nah kalau manajemennya itu sendiri gimana tuh Bah? Bagi-baginya di antara 3, bukan secara salary ya, tapi maksudnya bagi-bagi pekerjaannya manajernya itu di antara 3 orang itu. Kalau kemarin sih sebenarnya waktu awal buka Bayang ini tuh ya saya udah ngomong kalau saya nggak bisa operasional secara langsung, paling saya manajernya tuh di bagian finance, pembukuan dan sosial media lah, bantu sosial media. Itu untuk di area pekerjaannya. Terus kalau misalkan di yang namanya usaha kan pasti harus ada bagi hasil segala macam, yaitu revenue aja. Pembagian sahamnya gitu, pembagian saham. Cuman yang beda kita di sini tiap bulan.
Jadi nggak 1 tahun, kita Iya. tiap bulan ketika memang ada revenue lebih ya gitu bagi-bagikan gitu, supaya ya namanya manusia kan pasti butuh untuk Ada butuhnya kehidupan. lah ya. Heeh, ada Makanya butuhnya. kenapa saya milihnya tuh untuk periode bulanan, tetapi itu nggak semua dikeluarkan. Ya semua dikeluarkan. Jadi ada berapa persen yang diendapkan lah, ibaratkan ditahan untuk keberlangsungan bayang lebih lama gitu. Dana darurat lah ibaratnya. Ya untuk dana darurat, Dana darurat. contoh kayak perpanjangan tempat Heeh. segala macam kayak gitu. Boleh di-spill nggak modal Abah sendiri buat bayang ini habis berapa? Nyebutin angka ini teh. Terserah, tapi ya kalau nggak boleh nggak usah dijawab, tapi boleh di-spill nggak? Takutnya ada referensi nih buat temen-temen pengen buka kopi shop. 3 digit, mendekati angka 3 lah awalnya. Mendekati total berarti ya, itu Iya, total total. secara keseluruhan di handle sama 3 orang tadi berarti ya. 3 digit mendekati angka 3. Lumayan ya berarti ya. Lumayan. Yang agak mahal tuh karena ini ngebangun dari awal. Masih sewa atau Ini masih sewa, cuman tempatnya sewa tuh lahan berarti? sewa lahan, tapi bangunan-bangunan kayak bikin barnya itu bangun sendiri, terus bikin tempat duduk segala macamnya itu masih bangun sendiri gitu. Nah itu lumayan agak costnya tinggi di situ sih. Modal awal berarti ya? Modal Modal awalnya tinggi. 3 digit. Rencana BEP target berapa? 2 tahun lah insya 2 Allah. tahun. Bismillah, Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Mudah-mudahan 2 tahun bisa BEP. Makanya diramein lagi yuk, barudak kita dukung nih teman-teman yang punya UMKM lah ibaratnya Pak ya. Usaha kayak gini dukung lagi biar makin rame. Jadi saling mendukung lah tempatnya biar rame. Terus kenapa harus Cigadung? Kita ngejar di pusat kota awalnya tuh, di pusat kota, di area yang sejuk juga, karena kan ini buat healing kan konsepnya, buat healing. Dan kebetulan kemarin dapatnya di sini di Cigadung gitu kan. Kalau yang lain mahal banget di kota Bandung teh sewa tempatnya. Di sini alhamdulillah masih bisa kejangkau ya, walaupun ya lumayan gitu biayanya. Ya, alhamdulillah masih bisa kejangkau. Target pasarnya tadi berarti si mahasiswa Masih sendiri mahasiswa, ini mau merambat pasar ke para pekerja sama SMA. Ini kita lagi coba menelusuri market ke arah sana. Lumayan ya, berarti ya Cigadung masih masuk daerah kota lah, nggak terlalu jauh juga sih ini Cigadung, nggak terlalu ke dalam juga. Nanti adalah kita link Sherlock buat teman-teman yang mau ke sini ya. Ayo tuh sobat Oli pada datang. Ya. Banyak kan ngumpul acara, banyak kok di sini. Teman-teman mesin ITB itu yang paling sering ke sini tuh. Dekat mungkin ya karena Ya, karena bahkan yang awal pertama kali ngeramein sini tuh menurut saya malah anak-anak ITB jurusan teknik mesin. Ada kenalan mungkin Sandi? Ya, nggak ada. Jadi awal ceritanya katanya tuh si anak ITB tuh lagi benerin mobil di yang punya lahan ini. Nah kebetulan diarahin ke sini buat nungguinnya. Nah ini pada datang semua nih, teman-teman go-kart juga pada di sini. Anak-anak ITB pada ngebangun go-kart di sini kok. Ya. Lumayan lah berarti ya. Nah buat di Bayang sendiri bah, ada menu andalan apa sih di Bayang tuh yang jadi juaranya? Kalau best sellernya untuk sejauh ini ada kopsu bayang ya, sama kalau makanan ada chicken katsu kare lah, katsu kare itu yang jadi best sellernya di sini. Kopi susu berarti? Kopi susu. Iya kalau nggak salah kopi susu. Nah ini kopi susunya, kopi susu bayang. Ya bisa dicoba lah pokoknya. Berarti sampai saat ini kopi-kopi manis masih merajai ya daripada Masih kalau merajai. di Bayang itu sendiri. Nah kalau buat event sendiri biasanya ada event apa aja nih Bah, di Bayang? Di sini tuh event ada live musik, itu di weekend ya, Jumat, Sabtu biasanya tuh. Nah, buat teman-teman sobat Oli yang mau main tampil di sini silahkan. Terbuka yang punya band, yang punya kemarin juga Mange sempat main di sini ya Mange. Nah itu awal pertama kali ada live musik Mange dari alumni Mesin Polban 2013 dulu Mange. Nah memang selain tadi balik lagi ke yang belakang, selain saya tuh butuh tempat tongkrongan ya,
buat teman-teman alumni gitu kan, yang karena kan udah susah ketemu. Saya tuh pengen jadi si bayang itu selain buat tempat healing bisa dipakai untuk pengennya tuh ada para musisi-musisi datang ke sini. Karena saya dulu waktu zaman SMA saya senang musik walaupun nggak bisa main musik ya. Senang mendengarkan Senang musik. mendengarkan musik walaupun nggak bisa main. Ya banyak lah dulu keluhan teman-teman tuh pada nggak bisa perform. Tidak ada tempat untuk Tidak tampil. ada berarti ya. tempat. Nah makanya nih disambil lah saya kebetulan ada rezeki lebih, makanya ada live musik gitu. Terakhir sempat lihat tuh sempat ada giring ya datang. Ada giring, ya alhamdulillah lah. Tapi bukan kampanye itu. Bukan. Itu udah perjanjian sebelumnya bahwa kesini nggak boleh kampanye. Coba kampanye. Tuh. Coba bayangin tuh tempat iya coffee shop yang didatangin sama bukan mantan atau ya masih jadi mantan artis ibu kota yang sekarang jadi berkancah politik. Bayang tuh bisa jadi salah satu tempat buat ini, makanya musisi-musisi yang lain teman-teman. Itu si Giring mau jadi penerus Soekarno kayaknya. nyambung merah aja nyarinya. Kan merah. Jangan-jangan pas datang ke sini diceritain lagi sama apa masing-masing. Gitu. Aduh, biasanya event itu berarti tiap malam weekend. Tiap weekend. Jumat malam berarti Sabtu, selalu Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Nah, kita udah banyak cerita nih tentang bayang. Nanti kita suguhin lah video-video tentang bayang ya, biar teman-teman bisa jadi referensi sobat Oli semua. Bayang tuh kayak gimana biar kebayang gitu ya. Nih ngadain acara di sini nggak apa-apa. Siap tuh. Yang mau ngadain acara. Kemarin Sobat terakhir Oli, minggu kemarin ada gigs di sini. Ada gigs dari Ada 8 band, full band itu. Sama ada DJ. full band. Ya, anak-anak ITENAS ngadain acara di sini. Kapasitas berapa orang? Di sini kemarin tuh kurang lebih ada sekitar 150 sampai 200 orang. 50 sampai Masih bisa 200 nampung orang. kok. Kebayang kan berarti dari nominal angka aja 150 sampai 200, luasnya segede gimana, kebayang lah pasti sama sobat Oli semua. Termasuk katanya mural ini Nah, hasil iya, kemarin. mural ini hasil kemarin acara gigs itu live langsung pas Oh, hari itu. ditayangin berarti Ditayangin. pas muralnya. Makanya ditunggu buat sobat Oli semua ya buat datang ke Bayang Healing Space di Jalan Cigadung, di depannya Bumi sama Mi ya, kan ya berarti tadi. Oke. Kita udah ngobrol panjang lebar tentang bayang. Sekarang ada pertanyaan sesi jawab cepat nih. Oke, siap. Naon nih pertanyaan naon dah ya? Jawab cepat. Ulah nu aneh-aneh. Semoga budak kayak nama. Bahaya kayak budak geus gede melong ya. Mau dijawab dengan alasannya atau mau tidak diberikan alasan, ya diatur-atur sajalah ya sesuai dengan keberaniannya. Sesuai dengan keberanian. Sesuai dengan Siap. keberanian. Bahaya ya guys ngomong gitu aja. Oke, pertanyaan pertama buat Abah. Basket atau karaokean? Basket. Basket. Kenapa tidak karaokean? Saya lebih senang olahraga. Tadi katanya senang musik. Basket lah, biar sehat. Tapi sekarang masih main basket ya? Udah enggak. Berapa? Makanya nih perut nih gede nih. Berapa tahun vakum basket? Semenjak kuliah. Terakhir main Kuliah. Jadi info buat sobat Oli, Sandi itu jadi salah satu pemain yang bawa mesin juara POM tahun 2012 ya, pas juara. 2013. Ya. 2014. 2013-nya runner up. 2013-nya run up, 2014 waktu itu pemainnya bareng sama Eris, sama Rival, ya. Pemainnya tuh terus Kipli, Dinan. nih Abima cadangan mati. Ini pemain the best. Playmaker terbaik. Yang masih Mesin. diingat itu dalam basket itu ada istilahnya teman-teman mesin itu. Nah, Coy. Coli. Oh, aja. Coli. Ya itu lah. Di sensor Itu. tolongnya nanti sama teman-teman ada. Polanya itu Coli sama Ewe. Goblok teh siapa saya ngelakuan kayaknya pola basket tulis. Itu harus yang aneh. Biar musuh tuh terpaku gitu Mas, Terpaku, mikirin di itu. strike lah jenisnya. Jadi strike. Oke, tadi basket atau karaokean, pilihannya basket. Basket. Kalau sekarang diajakin lagi basket nih, kebetulan karena mau ada IAM Sport Fest. Masih Aduh, sanggup gak basket? udah nggak sanggup, paling 2 menit langsung tepar ya nama ripuh awak. Ya malum lah, sudah mendekati kepala 3 kita semua. Nah,
Wajib Oh, dimaklumi. nya geus kolot ya. Kalau tadi tinggalkan Terus kampus udah teh geus 10 tahun, geus 7 tahun. Geus 10 tahun Iya, tinggal iya. kampus sampai akhirnya tuh. Geus kolot aing. Geus kolot apalagi ya sebenarnya San itu gap year kan dulu tuh nya. Heeh. Gap year 1 tahun di atas saya dulunya. Oke, pertanyaan kedua nih, San. Kerja di Bandung dengan gaji kecil atau di Kalimantan dengan gaji besar? Masih Kalimantan untuk sekarang. Masih Kalimantan. Masih Kenapa? Kalimantan. Masih loba cicilan euy. Kembali lagi salary jadi faktor utama buat Abah milih tempat kerja nih. Ya, untuk sementara ya. Karena nya geus boga keluarga. Udah punya keluarga mah beda. Biaya susu, biaya jajan budak gitu kan. Eta nu kamu biasa sekolah mahal pisan ayeuna. Emang anak udah ada yang sekolah kan? Kayak ada Masuk TK. 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 Ya. Pengalaman ya tapi rekor sih dia di teman-teman kita mah 1 orang yang udah SMP. Ya. Itu rekor. Ya itu si ayam ogor. Si ayam ogor. Tiba-tiba mau ke budak ke SMP. Nah, eta si ayam ogor. Udah curhat eta pas dek kawin teh. Wah, berat nanti kita undang ya curhat. Sampai subuh si eta. Curhat tapi kan wah kacau eta. Jadi lebih baik kerja di Kalimantan dengan gaji besar Untuk sementara untuk ya. sementara. Tapi kalau misalnya ke depannya ada tawaran di Bandung, mau nggak? Yang penting masih bisa mencukupi untuk keluarga. Masih bisa. Mau. Jadi tetap ternyata. Ya mudah-mudahan ini Bayang nanti tambah besar, nanti bisa secepatnya balik ke Bandung lah. Berarti Karena Bandung hese pisan ditinggalkan loba kenangan. Bandung masih jadi Masih nomor juara satu. nomor 1 lah. Buat orang Bandung tuh ada diksi kalau orang Bandung susah buat ninggalin kotanya sendiri. Betul. Ya contohnya saya masih belum bisa keluar dari Bandung. Pertanyaan ketiga nih Pak. Soekarno atau Citra? Citra lah. Kenapa? Kenapa? Istri atuh. Istri atuh. Istri atuh. Oh ternyata seandainya nih ada suatu pilihan di kehidupan berikutnya, ingin bertemu Soekarno lebih dulu, ingin bertemu Citra lebih dulu, tetap milih ketemu Citra lagi. Citra dulu. Tidak bisa berkata-kata. Ternyata Itu aja di situ di tukang euy. terkejut hati. Waya. Terkejut hati untuk urusan ini ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat daripada piomongan gitu ya. Bayang naik dipecat kerja atau promosi jabatan tapi Bayang harus tutup. Bayang naik. Bayang naik. Bayang naik. Jadi kalau diibaratin sekarang lebih condong ke usaha nih. Cita-cita emang usaha. Cita-cita Cita-cita usaha. jadi pengusaha. Biar lebih santai waktu atau Ya, gimana? free financial. Emang ada target. Ya. Walaupun harus misalnya tiba-tiba ya amit-amit lah gitu ya, amit-amitnya perusahaannya memecat Sandi dengan seketika. Ya, namanya hidup tetap harus Selama berjuang. bergantung sama orang makanya ini susah. Tapi kan kalau usaha istilahnya kitanya effortnya kuat, usahanya juga makin bagus Ya. gitu. Tapi kalau kerja ya mau mati-matian segimana juga tetap Ya, aja tetap penghasilannya segitu gitu. Sudah terpatok jadi kalau untuk perusahaan itu. Terakhir nih, Kahim Kaang. Terserah jawabnya rek kamu kayak buat yang ngerti-ngerti aja ini Kahim Kaang. Koor aing. Kahim atau Kaang? Koor. Nah tuh ada ngejawab gitu Ada aja. diri sorangan atau kudu pride. Kahim atau Kaang? Dua-duana lah, dua-duana. Jualan juga Dua-duana. anjing jangan aman juga belum. Dua-duanya lah. Harus support Kahim dan support Kaang gitu. Ada apa nih sebenarnya antara Kahim sama Kaang? Kahim atau Kaang di sedikit. Jadi Kahim angkatan kita tuh ada sosok namanya Irba. Kaang angkatan kita tuh ada sosok namanya Christian Saputra yang sekarang sama si Cecep namanya diganti jadi Bayhaki. Ya, jadi bimen. Bayhaki Bimet. Aduh, anjing kayak wah si goblok tuh. Gak berani nih jawab Kahim atau Kaang. Dua-duanya. Si anjingnya nyokot aman Sandi. Nah, oke itu jadi pertanyaan terakhir di sesi jawab cepat. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan-pertanyaan titipan nih dari netizen nih San.
tadi kita udah sempet ngepost 1 jam yang lalu tuh, ngepost buat teman-teman yang mau nitip pertanyaan. Nah, ini rada-rada nyeleneh, katanya gak mau disebutin namanya, tapi tolong diceritain dong Bapak Sandi, Abah ya, Bapak Abah, tolong diceritain dong. Dulu ada penyusup wanita di Gokar katanya yang berusaha merangsek ke pimpinan-pimpinan himpunan, bisa diceritain? Ceritain aja. Ulah, nama bahaya tuh. Bahaya. Ya dari pertanyaannya mungkin tahu lah orangnya, nggak akan disebutin sama Iya, dia. nanti kalau nonton dia pasti jawab sendiri kok, pasti itu. Gak usah disepil. Itu sampai ada gelar kakak ke-1, ke-2, ke-3 itu. Untung aing lain pejabat himpunan itu kabarnya jadi juga. Aduh. Ada lagi nih San yang nanya. Sandi tolong diceritain dong permasalahan dulu TA-nya gimana katanya. Ini kayaknya yang nanya orang akademisi nih, makanya nanya kayak gitu. TA-nya, wah iya serius TA-nya ya pusing lah, cukup pusingin karena dulu bikin mobilnya, mobil 9 orang. Dulu tuh cita-citanya gini, saya tuh punya cita-cita pengen bisa manfaat buat pengembangan akademis di Polban, khususnya di bedak mesin. Nah, akhirnya bikin mobil ya banyak lah, sampai hamin berapa ya itu, sampai mau hamin 3 minggu mutus lama, hamin 3 minggu mau sidang tuh alat belum jadi, sampai garelut dek pas ya, karena sieun di dewot ya. Pasti permasalahan saat bekerja di suatu kelompok itu pasti muncul. Iya, Pasti sempat muncul. ya, yang satu mungkin capek, yang satu ketakutan, yang satu tapi ya deadline gitu. dan kebenaran saya yang paling terakhir ya. Mahasiswa dengan predikat, kalau yang lain kan IPK 3,5 ke atas lulus dengan pujian, ya inilah kita yang lulus dengan uyuhan gitu. Uyuhan. Lulus agak uyuhan gitu ya teman-teman. Gede kawan ini unggul tak kayak salapan jelema aja mobil, tapi kan kayak sebut jelema nu gelo lah. Modalnya hanya keberanian. Modalnya gitu. cuma keberanian, ngegos. Akhirnya anak-anak kehasut, jadi we kieu pusing kabeh. Sama seperti Abah buka usaha, modalnya keberanian. Berarti sosok yang sangat berani. Ya oke, coba kasihin mah. Beraninya dengan perhitungan atau tanpa perhitungan nih? Kudu dengan perhitungan. Harus dengan perhitungan. Kalau berani tanpa perhitungan mesti dengar cadas kira celaka, Pak. Oke lah, ini udah nggak kerasa tuh sejam, Bah, kita orang ngobrolnya. Aslina. Tekan saja. Closing statement orang minta ini terakhir teh Abah. Apa pencapaian terbesar dan penyesalan terberat dalam hidup seorang Abah? Pencapaian terbesar apa ya? Belum sih untuk saat ini. Tapi saya bersyukur bisa apa ya namanya tuh, bisa udah bisa berkeluarga, udah nggak apa namanya menyusahkan orang tua lah. Itu yang menjadi saat disyukuri lah, pencapaian terbesar saya. Tapi kalau penyesalan nggak ada penyesalan ya, walaupun ya mungkin dulu lah pada saat saya masih kecil nakal ke orang tua, kan karena saya udah nggak punya orang tua ya. Nakal anak kecil dulu yang kalau mungkin udah dewasa nggak akan seperti itu gitu. Karena berat dalam artian gini, hidup tanpa orang tua itu ya apa namanya cukup berat untuk dilalui gitu, naik turunnya itu tempaan dari sana sini gitu. Nah itu yang tapi nggak disesali sih, malah bersyukur bisa jadi seperti ini gitu. Nah, berat ternyata sosok kehidupan Abah itu dari kecil cukup berat. Nah, belum ketanyain nih terakhir. Sebentar lagi mau lahiran nih anak kedua. Ya benar. Melahiran anak kedua. Minta doanya semoga lancar, sehat, anaknya Amin. sehat, mamanya sehat. Amin. Apa yang Abah rasain perbedaan sebelum dan sesudah punya anak? Sebelum kita masih bebas banget ya, masih bebas banget, kita mau ngapa-ngapain bebas lah gitu kan, kenakalan remaja. Tapi kalau sekarang udah punya anak tuh
mikir 2 kali. Nanti anak kayak gimana, apalagi anaknya cewek gitu kan. Anak kedua Anak kedua insya Allah cewek juga cewek ini. lagi ya. Kalau Ya yang anak ketahuan yang mungkin anaknya cewek cenah gitu cenah. biasa nama gitu kan. Biasa nama baung cenah kengorana tuh, tapi saya mau bagir tara baung ka awewe mah. Terakhir pesan-pesan bener. Kasih pesan-pesan buat teman-teman alumni atau mahasiswa atau siapapun di luar sana. Buat teman-teman alumni, buat mahasiswa, keep kontak intina mah ulah nepikeun ka pegat silaturahmi karena eta nu bisa memawa urang bebarengan naon ya bisa jadi kieu gitu Ya. karena ngarana hirup mah kan teu bisa sorangan Ya. teu bisa sorangan, pasti butuh babaturan. Walaupun aya keluarga tetap bakal butuh babaturan, eta nu kudu dijaga. Buat teman-teman yang lain yang mungkin yang umum yang nanti nonton di sini pada datang aja lah ke Bayang. Intinya ini tempat tongkrongan yang menurut saya cukup asik, bisa dibilang buat enjoy, buat bekerja juga bisa, buat sambil belajar bisa, buat healing bisa, buat hura-hura bisa, segala bisa lah pokoknya di dieu mah insyaallah. Ya. Penting pada datang we. Ya ditunggu we acarana ya di Sobat Oli. Siap. Acarana di Bayang Healing Space. Siap. Oke. Teka rasa bener desan. Sajam tuh. Bener orang gitu tadi sajam. Sajam teka rasa ada ditemani ku kopi susu mah Kopi ngageus susu, artinya kopi susu Bayang, ya. Bayang mah. Oke San, nuhun geus ngobrol ya jeung anak Sobat Oli di sini. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan value-nya bisa diambil, yang buruk-buruknya mah ya itu mah kenakalan remaja. Hiburan lah, Hiburan lah ya. mengingat masa lalu. Ingat masa lalu, bukan berarti mau diulang gitu Nah, ya. Gitu. indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Tapi masa kali 2 kali membaik mudah. Kali lagi makasih buat Sobat Oli semua. Makasih buat Abah yang udah mau Siap. ngobrol-ngobrol di Ya, sini. ya. Makasih juga buat Bayang Healing Space yang udah nyediain tempat buat kita ngobrol di sini. Gak akan bosan-bosan di episode-episode ke depan, kita bakal masih terus stay tune di Bayang Healing Space buat tempat ngobrolnya. Saya minta izin Siap, sama aman. Abah nih. Welcome Biar- pokoknya buat anak-anak mesin polban. Oh iya, sukses juga buat sinematiknya. Amin. Semoga tambah besar, tambah Amin. gede. Amin. Harapannya ya kita tumbuh bareng-bareng. Iya, itulah. Makanya tadi pentingnya keep kontak tuh di situ. Nah itu. Siapa tahu ada hubungan simbiosis mutualisme yang bisa dijalin gitu ya banyak. Terima kasih buat Bayang Healing Space yang udah masuk jadi sponsor buat hari ini. Buat teman-teman, buat Sobat Oli semua yang mau build in, yang mau jadi sponsorship buat kita di episode-episode berikutnya, mau masang iklan di sini, mau masang produk di sini, bisa langsung hubungi Instagramnya @cine_matic. Dan buat teman-teman yang mau merchandise-nya Cinematic Gear, bisa kontak langsung ke Instagramnya Cinematic di @cinematic. Terus buat teman-teman yang punya eagerness, yang punya tingkat kepedulian buat teman-teman Cinematic, buat Cinematic terus berkembang, nanti di kolom komentar kita siapin link buat nyawer. Siapa tahu nyawanya 10 Waduh, 20 aduh. ribu beda. Itu buat Waduh. teman-teman semua, biar nanti ke depannya di sininya kopinya lebih banyak gitu ya. Nah, Tiba-tiba gitu. Butuh bensin dah ini banyak kan itu benar. kan gitu kan. Itu terus terakhir jangan lupa like, subscribe sama komen kira-kira siapa lagi yang mau kita undang di Mandi Oli season 3 episode-episode berikutnya. Si Mangi kudu. Nanti Mangi bakal kita undang buat launching lagu berikutnya, oke? Ah, oke. Sampai ketemu di Cinematic berikut Mandi Oli berikutnya. Dadah. Manji. Pas. Tekan aja aja. Terus ya. Ini gak pernah gitu kan, aja gak pernah tekan rasa. ID itu kan